Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Kintil 23. Dan perkenalkan, nama saya Muslihin yang sebelumnya belum kenal dengan saya gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin hari Kamis 5 Januari udah melakukan sidang ujian skripsi, dimana setelah itu banyak hal yang harus saya lakukan. Dan studi kasus dalam kehidupan itu semakin ya meningkat lah ya. Ada tantangan sendiri, dan dari itu semua banyak hal yang harus kita pelajari. Memang sebelumnya saya lama nggak membuat konten terkait berbicara dengan komunikasi dengan diri sendiri, dan sekarang alhamdulillah udah ada waktu untuk menyempatkan membuat beberapa poin dan konten terkait hal yang udah saya lakukan sebelumnya gitu kan. Banyak kejadian-kejadian yang udah saya lakukan, dan sampai dengan detik ini, percaya dan tidak percaya ya udah sampai detik ini gitu kan ya. Ada beberapa hal yang saya rangkum bahwasanya setelah kejadian maupun peristiwa udah saya lewati, dengan bertambahnya umur dan waktu gitu kan ya, semakin menua maupun semakin dewasa, beberapa hal yang harus kita lakukan terkait investasi untuk kedepannya, sebagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan dan step by step untuk menyelesaikan tantangan terbaru maupun studi kasus itu sendiri. Di sini udah saya temukan bahwasanya 10 investasi yang wajib dilakukan untuk kedepannya. Yang pertama, saya mengambil buku, dimana buku ini di tempat untuk salah satunya atau bahkan satu-satunya yang bisa membuat kita tidak bias gitu kan ya, dengan materi yang sudah ada. Karena buku itu menunjang hanya ada teks dan juga diri kita, karena membaca untuk melakukan pola pikir yang sesuai dengan apa yang kita tangkap di buku itu tadi. Yang kedua, goal, dimana goal ini susunan atau tatanan dalam hidup kita kedepannya mau seperti apa dan bagaimana nanti. Dan goal ini kita membuat jangan sampai abstrak, tapi yang smart, specific, measurable, actionable, dan realistic, dan timeline. Dimana smart ini membuat kebahagiaan di dalamnya, dan juga secara spesifik kita tahu akan melakukan seperti apa nanti, dan measurable harus actionable, dimana kita harus bisa melakukan itu semua sesuai dengan diri kita masing-masing, dan juga sesuai dengan realistik di kehidupan maupun di lapangan. Dan jangan lupa ketika sudah melakukan goal itu tadi, timeline kita harus, apa yang kita lakukan harus jelas dan sesuai dengan waktu terdekat gitu kan. Maupun goal ini bisa bersifat jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang nanti kita mau seperti apa gitu kan ya. Setelah goal itu tadi, dimana kita harus bisa berani bereksperience, merantau, mencari pengalaman kesana kesini, memperluas zona nyaman, dan menemukan hal-hal baru yang terkait dengan kenyamanan diri kita yang smart itu tadi. Dan ketika udah melakukan itu semua, bahkan kita harus bisa melakukan pengenalan atau network di dalamnya, lingkaran kalian menentukan atau menjadikan orang seperti apa nantinya ketika bernetwork itu sendiri, berkenalan dengan lingkungan positif maupun negatif, atau berpengaruh atau tidak dengan kehidupan kalian gitu kan ya. Dan bahkan semua itu tadi semua bisa menimbulkan eustress gitu kan ya. Eustress di sini bagaimana kita mencari stres yang positif, bukan halnya negatif, karena memang kalau negatif itu membuat diri kita yang tidak bisa berkembang untuk kedepannya ya. Tadi udah buku, goal, experience, stress, dan stress di sini semua udah kita kumpulkan bahwasanya harus memperbaiki mindset. Sedangkan mindset kita sendiri harus berkembang, maju, bagaimana kedepannya nanti, apa yang kita lakukan, dan juga menjadi seperti apa nantinya, bukan hanya menjadi orang-orang yang hanya rebahan saja. Dan pola pikir setiap orang itu berbeda-beda, bahkan kucing maupun singa itu berbeda, dan disukai dengan apa yang udah kamu bentuk dan apa yang akan kamu lakukan ke depannya gitu kan ya. Di sini untuk menunjang semua itu tadi, kita juga perlu
kamera dan maupun laptop itu untuk menunjang sarana dan prasarana sebagai wujud rasa kita udah sampai sini, mau kan mengabadikan momen-momen yang penting proses dalam hidup kita. Is okay. Sekarang dunia sekarang kan banyak sekali untuk penggunaan media sosial kan. Bahkan jangan malu kita udah melakukan hal tersebut. Memang kita sering berpikir kalau mau post ini, post itu, bahkan komentar seperti apa yang kita terima, is okay lah ya, itu hak mereka berkomentar untuk kita, dan juga hak kita untuk melakukan eksperimen itu maupun mengabadikan video-video dan dokumentasi proses perjalanan kita seperti apa gitu kan ya. Karena memang setiap orang memiliki goalnya masing-masing dan juga cara mengeksperien dirinya sendiri itu berbeda-beda gitu kan ya. Di sini momen yang penting ya memang harus kita abadikan untuk diri kita masing-masing gitu kan ya. Entah nanti di upload di media sosialnya masing-masing atau bagaimana, karena memang dunia sekarang ya memang media sosial harus digunakan dengan tepat sasaran, tidak menyeleweng gitu kan ya. Dan laptop sendiri di sini menunjang produktivitas kita, sehingga apapun ketika kita udah research maupun apapun itu ya, salah satunya dengan laptop ini kita bisa mengubah atau mencatat hal-hal yang udah kita hasilkan atau kita riset tadi sebelumnya kan ya. Dan juga ketika udah melakukan semua itu bahkan kita tidak terlepas dari menunjang fisik kita dan juga dalam tubuh kita, yaitu dengan pengolahan workout maupun olahraga. Olahraga sendiri kita menunjang fisik kita. Buat apa sih sukses kalau kita merasa badan kita sakit-sakitan dan tidak sesuai dengan goal yang ke depan, tidak menunjang beberapa hal yang di atas tadi dijelaskan gitu kan ya. Maka perlunya menjaga kesehatan atau fisik kita biar bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang udah kita buat itu tadi. Dan tentunya ketika fisik itu terjaga, pasokan dalam tubuh kita pun juga harus terjaga gitu kan ya, melalui healthy food, hindari junk food, dan mulai mencoba instrumented fasting, dimana ini disesuaikan dengan kemampuannya masing-masing, dengan apa yang kita asupkan ke dalam tubuh kita ya harus kita jaga, apalagi fisik kita harus jaga untuk menunjang kesuksesan atau sistematika langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk menunjang kesuksesan kita nanti gitu kan ya. Nah itu tadi adalah 10 investasi wajib yang kita harus lakukan di kemudian hari, dan semakin banyaknya studi kasus dalam hidup kita yang tadi yang saya sebutkan, banyak buku, goal, experience, network, stress, mindset, kamera, laptop, dan juga workout atau olahraga. Yang terakhir yaitu health food. Nah, dimana memang setiap orang itu berbeda-beda untuk melakukan ini semua ya. Dan semoga kita bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan kita, peristiwa-peristiwa sebelumnya yang sudah terjadi. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di komunikasi berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Menciptakan masa depan yang lebih baik dengan seisi Tuhan. Dan kembali lagi skenario kita masing-masing. Thank you.